Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan channel kebanggaan kita, Sahabat Rasional. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat, selalu dilindungi oleh Tuhan, jaga rasionalitas berpikir, kejernihan logika, dan fokus pada tujuan. Karena hanya dengan cara itu kita mampu mewujudkan semua mimpi dan cita-cita kita. Sahabat rasional, hari ini kita akan mengulas kegelisahan atau makna dari pidato seorang Cinta Laura tentang moderasi kehidupan beragama. Sebelum kita ulas apa kegelisahan atau pesan yang disampaikan dari pidato Cinta Laura, jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng sebagai bentuk perwujudan dukungan kita semua terhadap pengembangan channel kebanggaan kita. Sahabat rasional, kita baru saja melewati bulan September. Bulan yang seharusnya masih ramai meriah, masih riuh gaduh karena suasana pesta kemerdekaan HUT RI. Namun bulan September justru direcoki dengan sejumlah pernyataan yang mengundang kegelisahan, yang mengundang kekhawatiran, yang menimbulkan rasa takut tentang bahaya laten komunis. Sebagian elit politik kita justru memainkan isu komunis sebagai isu untuk menunjukkan eksistensinya, mencari panggung dukungan, dan mendudukan dirinya sebagai tokoh yang seolah-olah sangat nasional. Isu PKI dimainkan sedemikian rupa, paham komunis dijadikan sebagai sebuah sajian yang luar biasa enak untuk dinikmati. Mereka menyatakan bahwa banyak institusi negara ini sudah terkontaminasi dengan paham komunis tanpa bisa membuktikan siapa atau lembaga mana yang sesungguhnya berafiliasi langsung dengan paham komunis. Dan hari ini kita memasuki bulan Oktober. Tanggal 1-nya kita peringati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Makna dari kesaktian Pancasila adalah Pancasila menunjukkan eksistensinya sebagai satu-satunya ideologi yang hidup dan dihidupi oleh seluruh warga masyarakat Indonesia. Ideologi yang menggambarkan kebutuhan kepribadian seluruh warga Indonesia. Ideologi yang dicintai, yang akhirnya tumbuh dan tangguh, lalu menghalau semua paham-paham yang menyangkal keberagaman, tidak mengakomodasi kebinekaan, dan cenderung menghadirkan perpecahan. Ideologi yang tangguh, ideologi yang kuat, ideologi yang masuk dan merasuki seluruh jiwa anak bangsa. Memang kita sadar bahwa kita perlu waspada terhadap paham komunis. Namun yang tergambar di depan mata hari-hari ini adalah hadirnya radikalisme agama. Sebuah pemahaman yang sempit tentang bagaimana memaknai agama dan bagaimana membela atau mencintai Tuhan. Radikalisme agama menjadi sebuah momok yang menakutkan, sebuah momok yang wajib diwaspadai dalam rangka menjaga tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hari-hari ini muncul kelompok, muncul elit, muncul orang-orang yang sesungguhnya memakai jubah agama, menunjukkan kitab-kitab keagamaannya untuk memberikan pesan tentang perpecahan. Mereka lalu menjustifikasi dirinya sebagai utusan Tuhan yang sah untuk melakukan pembunuhan, pembakaran, bahkan menghancurkan siapa saja yang berbeda keberagamaan. Sangat disayangkan, seharusnya komitmen tentang kebersamaan ini sudah final. Dan hari-hari ini kita harus berpikir tentang bagaimana mensejajarkan bangsa ini dengan bangsa-bangsa lain. Bahkan menjadikan bangsa ini terdepan dalam prestasi mensejahterakan rakyat. Terhadap kondisi ini, kita lalu melihat bagaimana kegelisahan generasi ini yang sampai saat ini bingung memikirkan
tentang kemana sesungguhnya arah bangsa ini, tentang kapan perwujudan kesejahteraan ini terjadi, dan kegelisahan ini kemudian tergambar dalam pidato seorang Cinta Laura. Apa dan bagaimana pidato Cinta Laura? Mari kita dengarkan secara utuh dan kita simak apa pesan dan makna di balik pidato yang luar biasa ini. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Pak Yakut Holil Kuomas, Menteri Agama Republik Indonesia. Yang terhormat Pak Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Yang terhormat Pak Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, yang hari ini diwakili oleh Dirjen Polpum Bapak Dr. Bahtiar Masters of Science. Yang terhormat Pak Muhammad Ali Ramdhani, Dirjen Pendidikan Islam. Dan yang terhormat Pak Yandri Susanto, Ketua Komisi 8 DPR RI. Yang terhormat semua tamu yang saya banggakan. Sungguh sebuah kehormatan bagi saya diundang malam ini untuk mewakili generasi muda Indonesia dalam mengekspresikan opini kami mengenai moderasi beragama. Jujur saya tidak tahu kenapa saya yang diundang malam ini untuk hadir di sini, tapi saya harap pidato yang saya buat tadi malam bisa menggerakkan hati para hadirin hari ini. Sebagai generasi Z dan milenial, kamilah generasi yang akan bertanggung jawab dalam beberapa tahun ke depan atas arah yang akan diambil negara ini untuk menjadi negara yang lebih maju, modern, sejahtera, dan tentunya terkemuka di mata dunia. Tapi nilai-nilai apa saja yang harus kita terapkan kepada masyarakat Indonesia agar mimpi-mimpi ini bisa terrealisasi? Pada saat ini, kita dalam situasi sulit di mana adanya polarisasi dalam opini masyarakat. Terlihat jelas bahwa adanya ketidaksepakatan tentang apa yang dibutuhkan negara ini agar bisa benar-benar menjadi kesatuan yang kuat. Dalam satu sisi, generasi muda sekarang mempunyai keinginan besar untuk mempromosikan budaya dan identitas bangsa. Kami percaya akan pentingnya untuk negara-negara di luar sana melihat potensi, keunikan, dan kehebatan negara ini. Tapi di sisi lain, sampai detik ini, kita semua masih sering berkelahi dan menjatuhkan satu sama lain hanya karena perbedaan ras, suku, dan terutama agama. Bagi saya pribadi, hal tersebut sungguh ironis. Karena bukankah pasal 1 dari Undang-Undang PNPS mengatakan bahwa adanya 6 agama utama di negara ini? Bukankah moto negara ini Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda tapi satu? Tapi mengapa walaupun dengan fondasi negara yang begitu memeluk perbedaan dan toleransi, tetap saja masih ada konflik? Apa yang membuat agama mampu membuat kita melupakan inti dari identitas bangsa ini? Sebagai lulusan psikologi dan sastra Jerman, saya dari dulu memiliki kuriositas terhadap cara berpikir manusia. Oleh karena itu, pengetahuan tersebut saya perdalam dengan mempelajari filosofi. Sampai detik ini, saya tidak akan pernah lupa akan apa yang dikatakan oleh salah satu filsafat paling berpengaruh sepanjang masa, yaitu René Descartes. Ia mengatakan, manusia adalah makhluk yang finite atau terbatas, sedangkan Tuhan adalah sosok yang infinite atau tidak terbatas. Oleh karena itu, bagaimana kita sebagai makhluk yang terbatas merasa mempunyai kemampuan untuk mengerti sesuatu yang jauh di luar kapasitas kita? Bagaimana kita sebagai makhluk yang terbatas bisa memahami esensi dari sesuatu yang tidak terbatas? Inilah salah satu akar dari masalah yang kita miliki dalam masyarakat Indonesia sekarang. Karena pemahaman yang terbatas dan pemikiran yang tidak kritis, orang-orang terjebak dalam cara berpikir di mana mereka telah memanusiakan Tuhan.
merasa memiliki hak dalam mendikte kemauan Tuhan, merasa tahu pikiran Tuhan, dan merasa berhak bertindak atas nama Tuhan. Inilah yang akhirnya seringkali berubah menjadi sifat radikal. Dalam perbincangan saya beberapa waktu lalu dengan Habib Hussein Jafar, kami berdua sepakat bahwa bahaya yang masyarakat kita alami sekarang adalah mengatasnamakan Tuhan untuk kepentingan pribadi. Menyesatkan generasi penerus bangsa dengan prinsip hidup yang sebenarnya tidak ada dalam Holy Scriptures atau kitab suci agama. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita kurang membimbing dan memberikan masyarakat tools yang dibutuhkan agar bisa memahami sebuah ajaran dengan akal kritis. Sehingga mereka menjadi tersesat dalam cara berpikir mereka dan lupa akan pentingnya menyeimbangi segala ilmu yang dipelajari dan dimiliki dengan nilai-nilai yang ada dalam budaya, sains, ataupun aliran pemikiran lainnya. Saat saya masih bersekolah dulu, saya ingat sekali diharuskan untuk membaca kitab suci berbagai agama dari segi literatur dan juga filosofi. Sehingga saya diberikan kesempatan untuk bisa memahami keindahan setiap agama dan sadar bahwa pada akhirnya fungsi terbesar agama adalah satu, yaitu untuk membimbing kompas moral manusia. Untuk mengingatkan manusia bahwa kita harus memperlakukan satu sama lain dengan hormat. Bahwa kita harus bersyukur dan bahwa kita semua harus sadar bahwa waktu kita di dunia ini hanyalah singkat dan terbatas. Oleh karena itu, ingatlah untuk selalu menjadi seseorang yang rendah hati dan siap membantu satu sama lain. Jadi, apa yang harus dilakukan ke depannya agar bisa melawan segala kebohongan yang ada? Apa yang kita bisa lakukan untuk memberdayakan rakyat bangsa ini? Saya rasa jawabannya cukup jelas. 1, penting sekali kita segera mengingatkan kembali saudara-saudara kita akan indahnya, kayanya, dan uniknya budaya-budaya yang kita miliki di negara ini. Sejak usia dini penting kita mengenalkan budaya negara ini tidak hanya di sekolah, tapi juga melalui media dan semua platform digital yang ada. Sebuah hal yang krusial untuk disadari bagi generasi muda akan relevannya budaya kita di dunia yang semakin modern. Our culture is cool, not old school. Kedua, ajaran agama yang ada dalam sistem pendidikan harus adil dalam merepresentasikan agama-agama yang ada di negara ini. Agar orang-orang bisa mengerti sejak usia muda bahwa semua agama itu mengajarkan kebaikan dan tidak seharusnya kita melecehkan dan menyakiti satu sama lain hanya karena sebuah perbedaan. Ketiga, critical thinking. Ajarkanlah adik-adik kita untuk membaca dan mempelajari segala sesuatu dari berbagai sudut pandang. Biarkanlah mereka bertanya. Tumbuhkanlah rasa ingin tahu mereka sehingga mereka tidak mudah dipengaruhi dan dijajah pikirannya. Dan terakhir, gunakanlah teknologi yang semakin canggih sebagai alat yang dapat terus menyebarkan nilai-nilai toleransi. Agar negara ini bisa kembali menjadi Indonesia sejati. Sebagai penutup, saya ingin membacakan quote berikut. A people without knowledge of their past, origin, and culture is like a tree with no roots. Tanpa fondasi yang kuat, tidak akan ada bangsa yang bisa bertahan. Oleh karena itu, ayo kita bersama-sama menjelmakan lambang Garuda dimanapun kita berada. Mari kita taat dalam beragama agar menjadi manusia yang bermoral, tapi mari kita juga merangkul budaya Indonesia
untuk membimbing identitas bangsa. Terima kasih, salam sejahtera. Sahabat rasional, kita mendengarkan pidato dari seorang Cinta Laura, mewakili golongan milenial yang sangat luar biasa, yang resah karena keadaan bangsa, namun optimis tentang bagaimana bangsa ini ke depan. Terhadap pidato ini dan terhadap upaya mewujudkan kesejahteraan bangsa, maka hal yang perlu kita pegang adalah agama harus menjadikan sebuah peta jalan tentang moral, tentang norma, tentang kehidupan, tentang bagaimana merajut kebersamaan. Dan kita sebagai penganut agama tidak boleh menjustifikasi diri sebagai satu-satunya utusan Tuhan yang sah untuk melakukan pembantaian, pembunuhan, pengrusakan. Tetapi kita perlu menolak diri kita sebagai utusan Tuhan yang menebar pesan kebaikan, mencari kebersamaan, dan merawat kebinekaan. Salam rasional.